Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 6, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi yang berikutnya yang ada di tema 3. Kita akan mempelajari tentang manfaat lain dari penggunaan waktu, ya. Dimana waktu ini terkait dengan waktu kita harus disiplin, ya. Di sini dijelaskan bahwa pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang penemu jam. Salah satu manfaat dari penemuan jam adalah membantu kita disiplin terhadap waktu. Jadi ini adalah manfaat jam terkait dengan disiplin waktu, ya. Perhatikan. Coba tentunya terkait dengan disiplin waktu. Ini ada beberapa hal terkait dengan seseorang atau jika seseorang terlambat ke sekolah, ya. Kira-kira nanti akibatnya apa aja kalau kita terlambat berangkat ke sekolah atau kita terlambat datang ke sekolah. Kira-kira apa saja? Ini juga bisa dikaitkan dengan ketika kita terlambat ketika kita melakukan pembelajaran, ya. Setelah itu perhatikan di sini selanjutnya kita akan mengamati suatu gambar. Di gambar ini ada 3 kegiatan. Yang pertama yaitu ada anak yang membuang sampah. Yang kedua anak-anak yang sedang menulis. Dan yang ketiga adalah ada anak yang sedang bekerja sama menggambar. Perhatikan. Dari 3 kegiatan ini maka kalian bisa tentukan yang pertama tentang kewajibannya, lalu apa yang sudah melaksanakan, apakah dia sudah melaksanakan kewajiban atau belum, lalu apa dampaknya ketika dia sudah melakukan kegiatan atau apa dampaknya bagi dirinya sendiri terkait dengan kegiatannya, lalu bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan seterusnya. Nanti kalian jelaskan, ya. Saya kasih satu contoh misalnya gini. Apa kewajiban kita sebagai pelajar? Maka bagi gambar yang pertama yaitu kewajibannya itu membuang sampah pada tempatnya, itu kewajibannya. Yang kedua terkait dengan gambar yang kedua yaitu belajar dengan cara posisi duduk dengan benar, yaitu kewajibannya. Dan yang ketiga yaitu bekerja sama dalam kelompok, ya. Jadi semacam itu terkait dengan kewajiban. Selanjutnya di sini ada kewajiban pelajar, ya. Jadi di sini nanti kalian sebutkan kira-kira kewajiban apa aja bagi seorang pelajar. Saya kasih satu contoh. Kewajiban yang pertama bagi seorang pelajar yaitu belajar dengan baik, ya. Jadi belajar itu kewajibannya. Dan jika dia tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka apa yang terjadi? Maka dia bisa ketinggalan pelajaran. Jadi itu terkait dengan kewajiban dan dampak yang terjadi jika dia tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Selanjutnya, di sini mengenal kalimat efektif. Jadi ketika kita menulis suatu kalimat, maka kita harus upayakan bahwa yang kita tulis itu termasuk kalimat efektif. Jadi kalimat efektif yaitu kalimatnya menggunakan kalimat yang hemat, artinya tidak berlebihan. Contoh kalimat yang berlebihan semacam ini. Para tamu-tamu duduk di kursi. Jadi kata para dan tamu-tamu itu memiliki makna yang sama. Para jumlahnya banyak, tamu-tamu jumlahnya banyak, maka ini termasuk kata yang berlebihan. Jadi kalau kita bisa mengubahnya, bisa menjadi 2 kalimat semacam ini. Tamu-tamu duduk di kursi, ya, atau para tamu duduk di kursi, ya. Jadi tamu-tamunya ini sudah bermakna banyak, para tamu juga bermakna banyak. Jadi semacam itu, ya. Selanjutnya kita belajar tentang perkirakan luas lingkaran. Kemarin kita sudah belajar tentang keliling lingkaran, maka kita sekarang belajar tentang luas lingkaran. Perhatikan, kalau kita perhatikan lalu kita potong lingkaran semacam ini, kita gabungkan, maka bentuknya menyerupai gambar semacam ini, ya. Jadi semacam ini, ya. Ini terkait dengan luasnya. Apakah kamu dapat memperkirakan luasnya? Maka ini kita bisa menghitungnya dengan menggunakan segitiga, ya. Kalau kita perkecil lagi potongannya, nanti bentuknya semacam ini, ya. Ini juga sesuaikan. Di sini ada banyak segitiga yang terbentuk, ya, kerucut semacam ini. Lalu kalau kita perkecil lagi, maka bentuknya mendekati semacam ini, ya. Dari sini kita tahu bahwa bentuknya ini menyerupai atau mendekati dari bangun persegi panjang, ya. Kalau kita cek lebih kecil lagi, maka semacam ini jadinya. Jadi ternyata kalau lingkaran itu kita potong semakin kecil, nanti lama-kelamaan kita bisa menyusunnya menjadi suatu bangun persegi panjang, ya. Maka kita bisa menghitung luasnya dengan cara panjang dikalikan dengan lebarnya, ya. Oke. Demikian pembelajaran kali ini terkait dengan materinya, ya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.